Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Masjid Jami'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat yang begitu banyak terhingga nikmat iman, Islam, sehat, walafiat, serta nikmat panjang umur, serta nikmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan sholat maghrib berjamaah tadi yang kita harapkan dari apa semua yang telah kita kerjakan ataupun yang sedang kita lakukan dan insya Allah akan kita laksanakan nantinya semua dijadikan amal yang bermanfaat, menjadikan amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat yang mulia utama, dan semoga Allah berikan kita istiqomah dalam iman Islam di atas tuntunan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, malam hari ini kita akan pembacaan syarah penjelasan kitab syarah Thalathatul Ushul, 3 landasan utama dalam kitab agama. Dan kemarin telah kita sebutkan tentang ma'rifat Rasulullah SAW, pengetahuan tentang Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW, dari tempat kelahirannya, kapan dilahirkan, kemudian tugas yang dibawanya, kemudian sampai beliau kemarin disebutkan peristiwa Isra dan Mi'raj beliau sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dengan kemuliaan Allah dimi'rajkan dari di Isra-Mi'rajkan dari Mekah ke Baitul Maqdis, lalu kemudian dari Baitul Maqdis naik ke langit ketujuh ke Sidratul Muntaha, di mana beliau bertemu dengan para nabi di setiap lapis langitnya. Kemudian pada tahap terakhir dia naik ke tempat yang paling tinggi yaitu Sidratul Muntaha, di mana di situ beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala dan membawa perintah sholat yang akhir asalnya sholat itu adalah 50 waktu. Lalu kemudian dengan rahmat dan kasih sayangnya yang Allah takdirkan bertemulah dia baginda Nabi kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu menceritakan apa yang diterima oleh Allah. Setelah mengadukan, Nabi Musa mengatakan minta kembali kepada Allah, minta keringanan, terus bernegosiasi Rasulullah SAW kepada Allah tentang perintah ini. Maka jadilah ketetapan yaitu 5 waktu sholat. Ini perjalanan mi'rajnya Nabi SAW, mendapatkan perintah yang sangat istimewa yaitu sholat 5 waktu. Dan hanya sekali seumur hidup Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj. Istimewaan mukjizat beliau SAW itu dilakukan hanya dalam 1 malam. Sebelum sampai subuh, beliau sudah sampai ke Mekah kembali. Ini mukjizat yang sangat luar biasa. Maka wajib bagi kita untuk mengimani mukjizat ini. Tidak ada yang bisa melebihi mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini.
Maka kalau ada yang mengatakan bahwasanya ada seorang yang mampu berisra atau bermi'raj sebanyak 70 kali dalam satu malam, tapi dikatakan maka orang adalah pendusta, kadzab, yang tidak ada yang bisa menandingi mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Kemudian yang kedua, Nabi itu mi'raj bukan hanya sekedar jalan-jalan dan menghadap Allah, bukan, tapi ia dengan satu tujuan yang sangat besar, yaitu menambahkan perintah yang sangat agung untuk melaksanakan sholat 5 waktu, menetapkan kewajiban sholat 5 waktu. Ya, inilah peristiwa Mi'raj, Isra dan Mi'raj yang sangat masyhur ya. Ini peristiwa yang sangat sahih yang menggemparkan orang-orang kaum Quraisy ketika itu. Berimanlah orang-orang yang beriman dan makin kafirlah orang yang kafir. Karena pada saat itu pun juga tidak bisa dibayangkan bagaimana seorang yang bisa naik ke langit ketujuh dalam satu malam. Secara logika tidak bisa dipikirkan. Tapi itulah iman. Ketika sampai berita ini kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, diceritakan, wahai Abu Bakar, lihatlah saudaramu itu, sahabatmu itu Nabi Rasulullah. Dia mengatakan bahwa dia Isra dan Mi'raj dari Mekah ke Maqdis menaik ke garis Muntaha hanya dalam satu waktu, satu malam saja. Apa engkau percaya kepada dia? Dan siapa yang mengatakan hal itu? Nabi, yaitu Muhammad, yang in qala dzalik, jika benar dia yang mengatakannya, sadaq, maka dia telah benar, dia telah jujur. Subhanallah. Maka dengan sebab inilah Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq, yaitu orang yang sangat membenarkan Nabi SAW, di mana saat itu banyak orang Quraisy yang mereka ingkar, kufur terhadap berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya saat itu, yaitu tentang masalah Mi'raj. Ya mungkin juga zaman sekarang, kalau kita ada orang yang mengaku Mi'raj 70 kali, ya, dan dia bukan Nabi, bukan Rasul, apa kita percaya? Tidak akan mungkin, ya tidak akan mungkin. Tapi kalau Nabi, ya mungkin, karena memang itu diberitakan oleh wahyu. Surat Al-Isra ayat 6, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ada penjelasan yang menjelaskan Nabi itu Isra dan Mi'raj di Al-Quran, maka wajib kita percaya. Justru kalau kita nggak percaya, kita kufur. Tapi kalau orang mengaku bermi'raj ya ke atas langit tanpa ada bukti dari Quran atau dari hadis, dia cuma mengaku-ngaku, maka dia adalah seorang pendusta. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya adalah wa ba'daha umira bil hijrati ila Madinah. Kemudian setelah itu beliau diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ila Madinah, ke Madinah. Asalnya beliau ini tinggal di Mekah, tempat kelahirannya. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Kenapa? Li'anna ahla Makkah mana'uhu an yuqima da'wah. Karena ahli Mekah, mereka melarang, mencegah Nabi berdakwah di Mekah, di tempat kelahirannya. Ya, seperti itulah kondisinya. Perjalanan dakwah tidak semudah yang kita bayangkan. Kan tapi sana banyak penolakan dari keluarganya, dari kerabatnya, dari kaum Quraisy, sukunya di Mekah ketika itu. Itu selama 10 tahun. Ya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Mekah, dan akhirnya dengan segala perjuangan kesabaran beliau, Allah pun menakdirkan jalan lain ketika orang-orang Mekah menghalangi dakwah Nabi. Bahkan pada puncaknya, para ahli Mekah, mereka itu berencana untuk menghentikan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Dengan cara qatlih, yaitu membunuh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini merupakan puncak ya kekufuran mereka, keganasan mereka, penolakan mereka dari dakwah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagaimana mereka melenyapkan dakwah ini dengan cara apa? Dengan cara melenyapkan sang pembawa dakwah tersebut. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau kharaja min Makkah muhajiran bi rabbih, Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk keluar dari Makkah untuk berhijrah dengan izin Allah Taala ba'da an qama bi Makkah 13 sana. Ketika sesudah beliau menyampaikan 13 tahun. Jadi apa sebelum kita lihat ya tadi 10 tahun saya katakan, tapi beliau berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Ya 11 tahun. Ba'da an qama bi Makkah 13 sana. Ketika dia selesai atau sudah menyelesaikan dakwah selama 13 tahun di Mekah dan menyampaikan risalah Rabbnya, mengajak manusia ala basirah, di atas pengetahuan. Falam yajid min aktsari Quraisy, dan tidak didapati daripada para pembesar Quraisy siwa ar-rafdu di dakwatihi, kecuali ar-rafdu yaitu penolakan dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, anhu, dan juga pengingkaran kepada dakwah beliau. Selama 30 tahun, 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum Quraisy penduduk Makkah untuk beriman kepada Allah, meninggalkan patung-patung, sembahan-sembahan selain Allah, berdakwah kepada para pembesarnya, kepada rakyatnya, ya. Tapi malah didapati oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari dakwah tersebut tidak lain kecuali hanyalah araf, yaitu penolakan, dan juga al-i'rad, pengingkaran terhadap dakwah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wal ida'ah syadid, di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan beliau mengalami penyiksaan yang sangat besar dari para sahabat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ketika keadaan seperti itu sudah sangat ya jauh daripada harapan orang-orang Mekah akan menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka dengan segala cara untuk meruntuhkan dakwah Nabi dengan langkah terakhirnya, yaitu melakukan pembunuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkumpullah mereka, ijtama'a kubara'uhum fi Darun Nadwa, di mana mereka berkumpul di Darun Nadwa, tempat mereka bermusyawarah kaum-kaum pembesar Quraisy, ya. Wa tasyawaru mada yaf'aluna bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bermusyawarah apa yang akan mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina ra'au ashabahu yuhajiruna ila Madinah, ketika mereka telah melihat bahwasanya sebagian sahabat Nabi udah ada yang duluan pergi ke Madinah. Jadi memang sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sebagian para sahabat sudah ada yang lebih dahulu hijrah. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Nabi mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu sebagai duta atau utusan dari Nabi untuk mengajak ahli Madinah, ahli Yatsrib ketika itu memeluk Islam. Kemudian sebelum Nabi hijrah itu, ya, Mus'ab berdakwah di Madinah dan orang-orang Madinah beriman dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menerima dakwah yang disebarkan oleh Mus'ab bin Umair. Nabi belum hijrah ke Madinah, tapi nama Nabi sudah senter di Madinah. Orang-orang Madinah sudah mengetahui bahwasanya di Mekah ada seorang Nabi, dan mereka berusaha yang akan menolong jika Nabi hijrah kepada mereka. Jadi sebelumnya sudah disiapkan oleh Mus'ab bin Umair, sehingga untuk ahli Madinah dan suku Aus dan Khazraj mereka bersatu padu, yang mereka ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membela beliau. Maka sebagian orang-orang yang di Mekah ketika itu mereka berhijrah ke Madinah. Ini sebelum Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak berhijrah sebelum adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi para sahabat diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung ke Madinah dan seterusnya. Tapi Nabi menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
wa annahu la budda an yalhaq bihim wa yajid an-nasra wal 'aun ma'al ansar alladhina bay'uhu 'ala ayyam mimma yamna'una minhu abna'ahum wa nisa'ahum wa ina idzin takunu lahu dawla 'ala Quraisy. Ya, maka mereka khawatir kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati pertolongan yang di Madinah tersebut, sehingga para anak-anak mereka, istri-istri mereka dan semua penduduknya yang ketika itu akan menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan malah menghancurkan Quraisy di masa yang akan datang. Maka berkatalah musuh Allah Abu Jahal, ar-ra'yu an na'khudha min kulli qabilah fatan syaban. Ya, maka pendapatku, kata Abu Jahal, kita ambil dari setiap kabilah seorang pemuda. Nu'ti kulla wahidin saifan sariman, yang kita berikan setiap pemuda tersebut sebilah pedang yang terhunus. Kemudian mereka yadribuhu darbata rajulin wahidin, membunuh Nabi Muhammad, memukul dengan pedang tersebut dengan bersama-sama seperti yang dilakukan oleh satu orang. Jadi masing-masing 1, 2, 3 bunuh mereka Nabi Muhammad dengan satu pukulan. Sehingga mereka akan membunuh Nabi Muhammad wa tastari'u minhu, dan mereka akan senang, gembira dengan hal demikian. Sehingga apa? Fayatafarraqu damu, darah Nabi akan menyebar kepada setiap kabilah. Jadi ke setiap kabilah mereka dibakar pedang, membunuh secara bersamaan Nabi SAW, kemudian darahnya akan tersebar ke setiap kabilah, sehingga nanti la yastati banu Abdi Manaf, akan mampu Bani Abdi Manaf, yaitu keluarga yang Nabi SAW, untuk yu'aribu qaumahum jami'an, memerangi kabilah-kabilah semuanya. Ya, sehingga fayardawna biddiyah fanaktihim iyah, lalu mereka pun hanya akan menerima diat, denda saja yang akan kita berikan kepada mereka. Jadi intinya adalah Abu Jahal dan pembesar Quraisy, mereka menyusun rencana untuk membunuh Nabi dengan mengirimkan setiap kabilah 1 orang pemuda yang dibekali dengan pedang, lalu membunuh secara bersamaan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu maka darahnya akan terpancar ke setiap kabilah, sehingga Bani Abdi Manaf, yaitu keluarga Nabi, tidak bisa menuntut balas karena semua kabilah telah membunuhnya, kan begitu. Sehingga mau tidak mau kabilah Bani Abdi Manaf ini yang hanya menerima diat ganti rugi yang akan diberikan oleh setiap kabilah. Itu. Jadi begitu cara membunuh Nabi SAW untuk menghentikan dakwahnya. Kan tetapi a'lamallahu nabiyahu bima arada al-musyrikun. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi-Nya SAW terhadap rencana orang-orang musyrik tadi, tentang perihal bahwasanya Nabi akan dibunuh. Allah berikan tahu dengan wahyu. Wa adzina lahu bil hijrah, dan Allah pun ketika itu mengizinkan Nabi untuk berhijrah. Barulah ketika permusuhan yang sangat besar, dahsyat, ujungnya adalah pembunuhan yang ingin dilakukan oleh kaum Quraisy, ketika itu Allah memerintahkan nabinya, mengizinkan nabinya untuk berhijrah. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu qad tajahhaza min qabl al-hijrah ila al-Madinah. Fa qala an-nabi ala rislika fa inni arju an yu'dana li. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menyiapkan perbekalan sebelum melakukan hijrah. Maka Nabi SAW yang berkata kepada Abu Bakar, bahwasanya aku berharap, Abu Bakar kepada Nabi, aku berharap engkau mengizinkanku. Maka Abu Bakar pun
ya dia menjadi sahabat Nabi SAW dalam berhijrah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW menemui Abu Bakar di rumahnya dan menceritakan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah mengizinkannya untuk berhijrah. Maka Nabi pun masuk kepada Abu Bakar dan berkata, aku akan keluar bersamamu. Aku akan keluar bersamamu. Maka Abu Bakar pun senang. Dia minta untuk bersahabat menemani Nabi SAW dan Nabi mengatakan, iya, aku akan keluar bersama denganmu. Faqala ya Rasulullah, faqud ihda rahilatai hataini. Ambillah dua tungganganku ini. Abu Bakar menawarkan kepada Nabi untuk mengambil salah satu daripada tunggangannya sebagai kendaraan yang dijadikan untuk berhijrah. Faqala Nabi SAW bitsaman, aku akan membelinya dengan harga. Nabi gak mau diberikan, tapi dia memberikan tunggangan tersebut dengan harganya kepada Abu Bakar. Kemudian keluarlah Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Kemudian mereka berdua menetap sementara fi ghari Jabal Thur, di gua Jabal Thur selama 3 layalin 3 malam. Yabitu indahuma Abdullah bin Abi Bakar. Mereka bermalam di situ, yaitu Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW bermalam di gua tersebut. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar, yaitu anaknya Abu Bakar, ketika itu masih muda, gulaman syaban zakiyan, orang yang muda, pemuda yang cerdas, ya, wa'i, juga pemikirannya sangat cepat, pemikir, berakal. Dia bertolak setiap akhir malam ke Mekah. Dia mencari berita dari Quraisy untuk kemudian dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Falasma'u bi khabarin hawla Nabi Sallallahu wa sahibahu illa wa'ahu hatta yati biha ilaihi. Maka tidak ada kabar di kota Mekah ketika itu kecuali Abu Bakar atau Abdullah bin Abu Bakar ini mendengarnya. Lalu disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang berita yang dia dapat dari kaum Quraisy di kota Mekah. Ya, lalu Abu Bakar pun kembali setiap malamnya itu untuk menemui Nabi dan juga sahabatnya, yaitu Abu Bakar, bapaknya Abdullah ini, untuk menceritakan apa yang didengar di pagi hari dari orang-orang Quraisy. Maka orang Quraisy pun meminta kepada semua penduduk ketika itu sayembara untuk bisa menangkap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abu Bakar bikuli wasilah, dengan segala cara. Jadi Nabi itu dikepung di setiap penjuru kota dan para kaum Quraisy itu memberikan sayembara. Siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar, membawa yang hidup atau mati, akan dapat hadiah sangat besar. Ya. Hadiahnya apa? Mi'atun minal ibil. Hadiahnya 100 unta. Ya, 100 unta itu kalau satu unta yang misalkan 40 juta atau 30 juta dikali 100. Berarti berapa? Sekitar 3 miliar ya. Ya, sekitar segitulah mungkin. Kan dia 30. Hadiah sangat besar berarti. Ya. Maka sangat besar untuk harga yang diberikan bagi siapa yang bisa menangkap Rasulullah dan Abu Bakar. Walakin Allah kana ma'ahuma yahfaduhuma bi inayatihi wa ri'ayatihi. Akan tapi Allah menjaga keduanya, yaitu Abu Bakar dan Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga ketika seorang yang mencari dari kaum Quraisy, mereka berdiri ala babil ghar, di pintu gua, fala yarawnahuma,
mereka akan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Bakar ketika itu, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fil ghar, law anna ahadahum nadhara ila qadamayhi la abasarna. Aku berkata, seandainya para pencari itu atau orang tersebut yang mencari kami, mereka melihat kedua belah kakinya, ya pasti mereka akan menemui kita. Jadi guanya sangat pendek, ya. Dia berdiri di depan. Kalau dia nengok ke bawah lihat kakinya, dia pasti akan lihat kami, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian faqala, Nabi bersabda, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, jangan gelisah, jangan khawatir wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Ma dhannuka ya Abu Bakrin bitsnaini Allahu thalithuhuma. Apa pandanganmu wahai Abu Bakar kalau ada dua orang sedangkan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka hatta idza sakala talab anhuma qalilan kharaja min al-ghar. Ketika itu, ya, tenanglah Abu Bakar. Diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka tidak hanya berdua, tapi mereka bertiga bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah yang menjadi ketiganya, maka Allah akan melindungi mereka. Sehingga mereka, ya, menetap di gua itu selama beberapa malam. Kemudian kharaja, lalu keluar min al-ghar, dari gua. Ba'da thalathi layalin, setelah 3 malam. Jadi mereka 3 malam di gua, ya, sebelum melanjutkan perjalanannya. Muttajihina ila Madinah ala tariq as-saqil. Mereka menuju Madinah melalui, ya, jalur pantai, jalur yang tidak biasa dilewati oleh orang-orang saat pergi bertiarah berdagang. Tadi ya, miripnya jalur pinggir tepi pantai, tepian laut. Maka tatkala ahlu Madinah mereka mendengar baik dari kalangan Muhajirin dan Ansar tentang keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, ya, ini orang-orang Madinah, nanti kita ceritakan bahwasanya sebelum Nabi berhijrah itu Nabi telah mengutus sahabat Mus'ab bin Amir bin Umair untuk berdakwah di Madinah, di Yathrib, dan mereka telah beriman atas dakwahnya Abdullah bin Umair, Mus'ab bin Umair. Sehingga ketika tersebar berita bahwasanya Nabi akan berhijrah ke Madinah, ke tempat mereka, kanu yahduna kulla sab'in yawma ila al-hira. Mereka setiap hari itu keluar setiap paginya kemana? Ke padang yang luas. Yantaziruna qudum Rasulullah. Mereka menunggu kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasahibahu dan juga sahabatnya Abu Bakar. Sampai kapan? Hatta yataraduhum al-harashams, sampai mereka itu, ya, dipulangkan oleh cahaya matahari yang sangat panas. Artinya sampai waktu siang. Mereka menunggu setiap pagi sampai matahari terik, ya, kalau Nabi belum terlihat baru mereka pulang. Setiap hari seperti itu karena mereka sangat merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kedatangannya sudah diinformasikan dan mereka menunggu bahwasanya akan berhijrah ke kota ini, ke Yathrib ini. Nabi kita tunggu-tunggu. Mereka saat itu belum mengenal Nabi, hanya sebagian saja yang pernah ikut baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kebanyakan mereka belum pernah mengenal, sehingga mereka merindukan tentang sosok yang mereka ingin jumpa, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sahabatnya. Maka tatkala suatu hari datanglah Rasulullah SAW di suatu siang yang sangat terik, yang sangat panas. Ya, fa idza rajulun minal yahud, ketika itu ada seorang dari orang Yahudi. Mereka atau dia ini melihat kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar, muqbilaini yazulu bihi musara. Ketika itu menghadap kepada mereka, terlihat bahwasanya Nabi SAW sedang berjalan menuju Madinah, sudah masuk kota Madinah di suatu siang yang sangat terik. Nada bi ala sauti, maka dia pun nada, yang berteriak, memanggil dengan suaranya yang paling keras. Apa kata orang tadi? Ya ma'syarul Arab, hadza jiddukum. Wahai orang-orang Arab, sekali orang Arab,
ini telah datang kakek kalian, yaitu maksudnya adalah Nabi dan sahabatnya. Subhanallah. Jadi yang mengabarkan pertama kali itu adalah orang Yahudi, memberikan kabar kepada penduduk Madinah ketika itu Islam menunggu kedatangan Nabi Abu Bakar adalah orang Yahudi. Ini adalah kakek kalian. Yakni hada hadukum wa izzukum alladhi tantadiruna, yaitu bagian daripada kemuliaan dari agama kalian, dari bangsa kalian, dari kalian sendiri. Maka fahabal muslimun li Rasulullah, kaum muslimin pun ya segera mereka itu menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengannya. Wa ma'ahum as-silah ta'ziman wa ijlalan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil bawa apa? Membawa pedang untuk memuliakan wa ijlalan dan juga bersiap-siap untuk membela Nabi dari segala hal yang bisa yang menyakitinya. Isti'dadihim lil jihadi wa difa'u wa difa'di ini untuk membela sebagai bentuk persiapan berjihad membela Nabi ya dan agamanya. Subhanallah. Ini persiapan mereka menyambut Nabi dengan membawa pedang. Tujuannya apa? Jangan sampai Nabi itu ada yang menyakiti. Bersiap-siap mereka itu dengan pedang-pedang, alat-alat pedang mereka. Subhanallah. Inilah penyambutan mereka. Maka mereka pun ya berkumpul menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nazala fi Bani Amr bin Auf fi Kuba. Maka Nabi pun singgah ya di kaum Bani Amr bin Auf di daerah Kuba. Wa qama bihim berbialalin, dan di sana Nabi SAW hingga beberapa malam. Wa asasal masjid, dan mendirikan masjid. Tsumma ta'ala ila Madinah, lalu Nabi pun melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Wa nasu ma'ahu wa akharuna yatalaqawnahu fi tariqat. Maka manusia ketika itu menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan-jalan. Berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, manusia keluar semua ketika kami datang ke Madinah. Mereka menyambut kami di jalan-jalan dan di depan rumah-rumah mereka. Baik kalangan ya anak-anak mereka dan orang dewasanya. Mereka mengatakan Allahu Akbar, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, telah datang Rasulullah. Allahu Akbar, ja'a Muhammad, telah datang Muhammad. Inilah ya sejenak sekelumit kisah Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah. Penduduk Madinah ketika itu memang sudah tidak menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrahnya Nabi dan Abu Bakar kepada mereka. Jadi memang hijrahnya itu atas izin dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tidak berhijrah kecuali setelah Allah mengizinkan dia untuk berhijrah. Barulah ketika Nabi berhijrah. Kemudian apa makna hijrah itu sendiri? Apa artinya hijrah? Al-hijrah itu kata Syekh, al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Hijrah itu adalah intiqal, berpindahnya seorang min baladi syirki ila baladil Islam, dari negeri yang syirik, negeri orang-orang musyrik, kepada negeri Islam. Ya, itu hijrah. Diambil kata al-hijrah itu adalah at-tarku, yaitu meninggalkan sesuatu, itu namanya hijrah. Maka hijrah secara bahasa adalah meninggalkan. Sedangkan secara syariat sebagaimana kebutuhan tadi, yaitu meninggalkan negeri musyrik kepada negeri al-Islam. Apa itu negeri musyrik? Baladus syirik, negeri yang syirikat itu adalah allati tuqamu fiha sya'irul kufr wa la tuqamu fiha sya'irul Islam, yaitu negeri yang di situ ditinggikan syiar-syiar kekufuran dan tidak ditegakkan padanya syiar-syiar Islam seperti adzan, wa salatul jamaah, salat berjamaah, wal ayat, dan juga hari raya Islam, wal jum'ah, dan jum'ah. Jadi negeri ini dikatakan negeri yang musyrik atau negeri syirik adalah
negeri yang tidak ditampakkan kepadanya syiar-syiar Islam, seperti ya azan, nggak ada azan, nggak ada sholat jamaah, nggak boleh melakukan hari raya Islam, nggak boleh melakukan sholat Jumat, maka itu dinamakan negeri syirik. Ya, ini yang harus seorang itu berhijrah. Wah hijratu faridatun ala hadhihi ummah min balad syirki ila balad Islam. Hukum hijrah itu adalah faridah, wajib bagi umat Islam ini dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam. Iya. Bahwasanya ketika seorang tinggal suatu tempat, suatu negeri yang dia tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam, maka wajib bagi dia untuk berhijrah. Dilarang misalkan azan, dilarang sholat berjamaah, dilarang sholat Jumat, dilarang merayakan hari raya, dilarang berpuasa Ramadan, maka wajib ketika itu dia berhijrah. Tidak boleh dia menetap di negeri tersebut. Wajib mencari negeri Islam. Wahya baqiyatun ila an taquma sa'ah, dan kewajiban ini terus ada sampai tegaknya hari kiamat. Jadi orang-orang yang mereka ditindas tidak bisa menjalankan syariat Islam diwajibkan baginya untuk berhijrah. Sebagaimana Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak bisa menjalankan syariat Islam dengan baik di Mekah, maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Maka perintah hijrah ini adalah hukumnya wajib sampai hari kiamat. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Allah telah berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa al-mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika 'asallahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. An-Nisa 97-99. Dalilnya bahwasanya hijrah berpindah dari negeri syirik kepada negeri Islam adalah firman Allah. Bagi orang-orang yang tidak bisa menjalankan syariat Islam, maka dia wajib berhijrah, berpindah. Dalilnya firman Allah surah An-Nisa ini, innal ladzina tawaffahumul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, zalimi anfusihim, dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum. Mereka mengatakan para malaikat, fima kuntum, apa yang ada pada kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Kami adalah orang-orang lemah di muka bumi. Qalu, malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah engkau dapati bahwasanya bumi Allah itu sangat luas sehingga engkau bisa berhijrah ya di dalam bumi tersebut? Faulaika ma'wahum jahannam, maka mereka itulah orang-orang yang kamu berhijrah, yang mereka tertekan tanpa mau berhijrah, bagi mereka tempat kembali adalah neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itulah sebaik-baik atau seburuk-buruk tempat kembali. Jadi orang yang kamu berhijrah, ya dia enggak menjalankan kewajiban-kewajiban karena tertekan, dia ancamannya neraka jahannam. Kecuali ada pengecualian. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, kecuali memang dari orang-orang yang mustad'afin, orang-orang lemah, jongkok, yang lansia, minar rijali wan nisa, baik dari kalangan laki-laki atau perempuan, wal wildan, dan juga anak-anak, la yastati'una ila, yang enggak punya tipu daya, rencana ya untuk keluar, enggak bisa berbuat untuk keluar dari negeri tersebut, wala yahtaduna sabila, dan dia enggak punya penunjuk jalannya, enggak tahu arahnya, fa ulaika asallahu ayyafu anhum, maka mereka itu semoga Allah memaafkan mereka. Maka Allah Afwan Ghafur, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Maka ini dalil wajibnya seorang berhijrah. Ketika dia dapati di negerinya tidak bisa menjalankan syariat Islam, tidak bisa dia sholat 5 waktu, sholat berjamaah, wajib ketika itu dia berhijrah. Ya, wajib berhijrah karena bumi Allah itu sangat luas. Kalau dia nggak berhijrah, ya dia dilarang untuk melakukan sholat 5 waktu, dilarang sholat berjamaah, dilarang berpuasa, dilarang dan seterusnya.
untuk menampakkan syiar Islam, maka ketika itu kalau dia nggak berhijrah di situ saja dan dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, maka dia berdosa. Ya kalau itu saya di sini aja, saya nggak sholat, saya nggak puasa karena saya dilarang. Gitu. Kalau dia mampu, dia punya uang, dia punya kekayaan, harta untuk bisa hijrah dari negeri tersebut, dari negeri syirik tersebut. Ya. Maka ayat ini, hadil ayat dalilun ala anna haula'il ladzina yuhajiru ma'a qudratihim 'ala al-hijrah anal malaikata fahum wa tabi'uhum. Orang-orang dari ini menjadi penunjuk bahwasanya mereka yang tidak berhijrah padahal mereka mampu untuk berhijrah, malaikat akan mewafatkan mereka dan menghinakan mereka sambil mengatakan alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah kalian dapati bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah di bumi tersebut? Ya, mereka lebih baik milih di situ pada mereka mampu. Padahal mereka mampu. Dengan konsekuensi mereka tidak menjalankan syariat tentunya. Nggak puasa, dia nggak sholat, dia nggak merayakan hari raya dan seterusnya karena memang dilarang. Ya. Amal ajizuna 'anil hijrah minal mustad'afina fa wa'afallahu 'anhum li'ajzihim 'anil hijrah wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Adapun orang-orang yang memang lemah, enggak bisa berhijrah dari kalangan lansia, laki-laki ataupun perempuan ataupun anak-anak yang mereka memang tidak mampu, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang pun, satu jiwa pun kecuali atas kesanggupannya. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah membebani mereka, orang-orang yang tidak bisa berhijrah dikarenakan kelemahannya. Tapi orang-orang yang mampu, ya sehat badannya, kuat, hartanya ada, buat mereka kewajiban berhijrah sampai hari kiamat. Kemudian dalil yang lain, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Dalam ayat yang lain surah Al-Ankabut ayat 56 tentang menjelaskan kewajiban hijrah adalah firman Allah, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku itu sangat luas kata Allah. Fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadaku hendaklah kalian beribadah, menyembah. Kalau dia nggak bisa menyembah di bumi ya syirik, maka Allah berikan kabar gembira atau kabar bahwasanya bumi itu luas. Jangan kalian berdiam di bumi tersebut dan kalian tidak bisa beribadah kepadaku. Cari bumi yang lain agar kalian bisa beribadah kepadaku. Berkata Imam Al-Baghawi rahimahullah tafsirnya, sababun nuzuli hadhil ayat fil muslimin alladzina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullahu bi ismil iman. Sebab turun ayat ini adalah untuk kaum muslimin yang mereka di Mekah kan tetapi mereka belum berhijrah. Allah sebut mereka dengan panggilan keimanan. Subhanallah. Masih sayang Allah, wahai hamba-hambaku, ya, kenapa nggak mau berhijrah? Kan begitu. Padahal bumi Allah sangat luas. Cari bumi Allah agar kalian bisa beribadah kepada Allah. Karena di Mekah mereka akan bisa berhijrah, akan bisa beribadah kepada Allah, maka Allah perintahkan mereka untuk berhijrah ke negeri Madinah agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada Al-Qur'an tentang wajibnya berhijrah. Wa dalilu ala hijrah minas sunnah, ada berdalil wajibnya hijrah dari sunnah. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu wa la tanqati'at taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Ya. Hasil Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya dari hadis sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Dalilnya dari sunnah Nabi SAW tentang wajibnya seorang berhijrah dari tempat negeri kesyirikan yang dia bisa beribadah kepada Allah ke tempat Islam untuk dia bisa beribadah kepada Allah adalah sabda Nabi SAW. La tanqati'ul hijrah, hijrah tidak akan terputus hatta tanqati'ut taubah, hatta tanqati'at taubah, sampai taubat itu terputus. Jadi kewajiban hijrah masih terus berlangsung, nggak akan terputus sampai taubat itu terputus. Wala tanqati'ut taubah, dan taubat nggak akan pernah terputus
hatta tadla syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Baru ketika itu udah ada kewajiban berhijrah. Itu hari kiamat. Yang amal-amal ketika matahari terbit dari barat sudah berarti sebagai amalan. Sampai hari kiamat, sampai menjelang kiamat ya. Jadi sebelum kiamat matahari akan terbit dulu dari barat. Ketika itulah kewajiban hijrah sudah tidak ada lagi. Sebagaimana taubat sudah terputus, ya nggak bisa diterima taubat ketika matahari sudah terbit dari barat. Ini berarti menunjukkan kewajiban hijrah tetap akan terus berlangsung bagi umat ini ketika mereka tertekan tidak bisa menjalankan syariat Islam di negeri mereka. Adapun Indonesia, alhamdulillah, ini negeri Islam. Walaupun tidak sepenuhnya menjalankan syariat Islam, tapi pemerintah mengizinkan untuk ditegakkan syiar-syiar Islam. Adanya azan, salat Jumat, salat berjamaah, hari raya, maka ini negeri Islam, negeri kaum muslimin. Ketika kita bisa beribadah kepada Allah yang dengan aman, ini negeri Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan keamanan untuk kita bisa beribadah di negeri ini. Semoga terus ya sampai anak kita Allah jaga keamanan agar tetap mereka bisa beribadah kepada Allah dengan baik, penuh dengan keamanan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna hijrah secara maknawi. Tadi ini hissi, artinya secara panca indera, itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari negeri yang buruk ke negeri yang baik. Hijrah secara maknawi adalah hijrah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Al-muhajiru man hajara amma harimillah. Seorang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah secara maknawi. Artinya dia nggak pindah secara hissi, secara badan dia tetap di situ. Cuman kalau hijrah maknawi itu hijrah dari dalam dirinya. Dengan cara apa? Dia meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Al-muhajir man hajara an maharimillah. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah dari larangan-larangan Allah. Artinya meninggalkan larangan Allah. Hijrah dari tarku. Itu meninggalkan. Jadi meninggalkan apa yang Allah haramkan, maka itu hijrah secara maknawi. Ketika kita berhijrah dari apa yang Allah haramkan, maka ini namanya hijrah maknawi. Dulu kita pelaku maksiat, ya kan? Kemudian kita bertobat kepada Allah, berhijrah dari maksiat tersebut, itu meninggalkan maksiat tersebut, maka itu namanya muhajir. Itu orang yang berhijrah. Dan ini ada pada setiap masing-masing kita, individu kita masing-masing. Kita tidak hijrah secara hissiyah, tapi kita tuntut untuk hijrah secara maknawiyah. Karena negara kita negara yang aman, kita bisa beribadah kepada Allah dengan kapan saja waktunya, di mana saja, tanpa ada yang pencegahan, tanpa ada ini kita aman alhamdulillah. Maka tuntut bagi kita adalah untuk hijrah secara maknawi. Apa itu hijrah maknawi? Yaitu hijrah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat berat, ya sangat sulit kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah. Maka dari kisah ini mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang sangat besar bahwasanya hijrah itu sangat sulit, sangat besar tanggungannya. Ya, hijrah secara hissiyah juga besar bagi mereka saudara kita yang tinggal di negeri kafir. Pun juga kita di negeri muslim ada hijrah berikutnya, yaitu hijrah maknawi. Ini sangat berat, sangat-sangat berat. Karena kita akan melawan diri kita, melawan nafsu kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan sampai akhir hayat kita tetap dalam hijrah kita. Hijrah tentunya sekarang adalah hijrah maknawi, istiqamah dalam iman dan Islam dan ketaatan ya dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah wafatkan kita semua dalam kebaikan, dalam hijrah, dalam bimbingan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala,
dan wafatkan kita semua dalam husnul khatimah insyaallah. Amin Allahumma amin. Demikian ya, mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat buat saya khususnya juga para jamaah semua. Dan juga sekali lagi semoga Allah berikan berkah daripada usaha atau usia kita agar tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Semoga Allah berikan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari manusia yang baik. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.